lagi. Bosan bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab. Nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Halo pemirsa, selamat datang di program Superdon Super Opini, ruang diskusi yang membahas isu-isu terkini. Acara ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila, kali ini bersama Don Bosco Slamon. Iya, kita akan membahas hot issue hari ini, Bang Don dan juga pemirsa. Karena sebelumnya sempat terjadi kontroversi, tetapi kemarin Presiden Prabowo Subianto akhirnya pasang badan dan mengatakan akan bertanggung jawab untuk mengambil alih beban utang kereta cepat Wush melalui skema bisnis ke pemerintah atau B2G di satu dari sisi. Dari B2B sebelumnya. Dari B2B ya kan? kemudian menjadi B2G. Nah, di satu sisi ini langkah yang kemudian dikatakan langkah berani karena memastikan aset strategis terus jalan. Tetapi di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ini adalah suatu kegagalan model kerjasama dan juga pemborosan uang rakyat. Kita akan bahas, tapi saya ke Bang Don dulu. Bang Don, kalau editorial kita memandang keputusan presiden yang berani ini seperti apa? Ya, sebetulnya ini sebuah keputusan yang gentle. Sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan mengambil alih hal itu membuat politisasi atau apapun lah namanya itu bisa selesai. Bisa berhenti ya? Jadi berhenti lalu kemudian ya memang tidak mungkin sebuah proyek yang sudah jalan apalagi sudah efektif digunakan lalu kemudian kan nggak mungkin dipotong dan mangkrak begitu saja. Ya. Itu juga kita bisa lihat dari segi itu Presiden Prabowo mengambil tanggung jawab termasuk IKN misalnya. Secara politis banyak sekali yang protes. Termasuk HUS misalnya orang bertanya tentang oke, mungkin diambil alih tapi bagaimana soal hukumnya. Tetapi seorang presiden mengambil alih tanggung jawab itu adalah sebuah sikap kenegarawanan untuk membuat sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ada risikonya. Tapi belum lagi menghitung bagaimana hubungan internasional, hubungan kedua negara. Dalam kasus HUS itu adalah Cina dan Indonesia. Iya. Jadi kalau itu dibatalkan atau misalnya dibiarkan mangkrak begitu tidak diambil alih tanggung jawabnya, apa yang bisa kita bisa dipegang sebagai apa gitu. Iya. Orang yang tidak bisa memegang janji, orang yang tidak bisa memegang komitmen pada kontrak dan seterusnya itu lebih berbahaya. Paling tidak sekarang reputasi negara sudah diselamatkan oleh presiden begitu kira-kira ya Bang Don. Oke, baik, untuk membahas apa konsekuensi dan resikonya setelah kemudian pemerintah akan mengambil alih utang, sudah hadir bersama kami di Superdon Super Opini. Orang yang sebetulnya dekat dengan awal-awal negosiasi. Iya, dan orang yang juga membuat kasus ini viral sebenarnya Bang Don. Betul. Agus Pambagio, analis kebijakan publik dan pakar transportasi. Halo Pak Agus, selamat datang. Selamat datang. Mas Agus. Gimana? Bukan, saya ingat Pak Mahfud kemudian mengutip Anda. Ini cerita lama 10 tahun yang lalu muncul lagi. Nah, jadi CLBK ini kan susah kita. Ini yang ke-97 saya ngomong soal HUS. Ke-97, ya, tinggal 3 lagi 100. Iya, capek. Bukan hanya gini, podcast ada, wawancara, gitu. Sampai dihitung 97 kali ya. Mau tanya apa? Sebentar, saya kenalkan juga satu narsum lain yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada M. Fahmi Arsyad, analis transportasi perkeretaapian MTI. Halo Mas Fahmi. Selamat siang. Mas Fahmi, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.
Saya mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu ya, untuk kemudian mengomentari kalau saya boleh bacakan pernyataan Presiden kemarin. Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut utang wush, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti utang itu wush semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan. Bukan negara sembarangan. Iya, ada kata kunci saya sudah pelajari, Indonesia bukan negara sembarangan. Bagaimana Anda memaknainya Pak Agus? Iya, dari sisi tanggung jawab, two thumbs up. Oh, two thumbs up ya. Karena dia presiden, dia ambil. Apapun masalahnya dia harus ambil. Perkara nanti bagaimana detailnya, pembantunya harus membantu. Nah, saya ini cuma khawatir aja apakah pembantu-pembantu ini siap. In detail ya. Karena presiden sudah bilang, ini kan fokus disiarkan ke seluruh dunia. Presiden nambah. Itu keren sekali. Secara komunikasi, ini ada komunikasi. Nah, jadi sekarang bagaimana materi-materi itu masuk ke beliau pada saat dia menyampaikan. Karena kalau tidak, ini akan kemana-mana. Saya hari ini ditanyain apa segala macam, udah melebar kemana-mana. Yang menurut saya sudah tidak fokus itu. Tapi ya itulah media dan mungkin angle-angle-nya kan berbeda-beda. Ya, jadi sekarang tinggal kita lihat bagaimana next-nya. Misalnya, dananya dari mana? Gitu kan. Sementara kita defisit, pertumbuhan nggak sampai 5%, itu kan semuanya harus dihitung. Nah, tinggal ini jagoan-jago. Ini kan mulai karena Menteri Keuangan ngomong, gua nggak mau bayar. Kan iya, gitu. Betul. Itu masalah. Saya udah kenapa lagi muncul begini? Gitu kan. Jadi kalau ini diambil presiden, saya agak lega, Bung Don. Udah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada lagi nih yang nanya. Jadi ini begini kira-kira. Presiden bicara, masalah selesai. Kira-kira begitulah. Iya. Sekarang berarti seorang Menteri Keuangan mestinya tidak lagi bisa mengatakan seperti Menteri itu. Perhubungan seperti apa? Menteri BUMN sekarang Danantara seperti apa? Semua. Saya kan tadinya bilang gini deh, duduk Menteri Keuangan, Danantara dan Komisi 11 DPR. Bahas mau diapain? Tapi Presiden sudah ambil alih, ya itu jawabannya. Iya, berarti soal politisasinya mungkin bisa selesai di sini. Harus selesai. Itu kan berarti itu dialihkan menjadi APBN kan? Nah, kita tidak tahu karena Presiden kemarin belum menyebutkan sumber pendanaannya. Saya sih berharap dari uangnya ditonjolkan Jaksa Agung itu loh. Itu dikasih selesai buat atau masalah kalau itu. Iya benar-benar. Ya kan? Kalau enggak nanti ambil MBG, ambil koperasi, kan begitu. Iya. Oke, baik, saya ke Mas Fahmi sekarang. Mas Fahmi, kalau dari pernyataan Presiden itu kemudian mungkin publik bisa menangkap ada kesan Presiden menganggap bahwa nomor satu utangnya masih wajar, yang kedua Indonesia sanggup bayar. Nah pertanyaannya, benar tidak kita sanggup membayar, Mas Fahmi? Setuju dengan Pak Agus ya. Presiden memberi ucapan seperti kemarin yang tadi dikutip, pasti ada dasarnya. Jadi kalau kita ingatkan, Presiden juga mantan Menteri Pertahanan, mantan pembantu Presiden Jokowi, tentu informasi ini bukan sekedar retorika kosong. Jadi informasi internal udah pasti didapat dengan kuat. Jadi statement seperti itu pasti sudah ada banyak perhitungan. Betul, karena setelah ini apa yang disampaikan, maka selanjutnya mungkin APBN atau sebagainya, Presiden punya banyak perhitungan yang tentu sudah dikalkulasi, kemudian banyak juga menteri yang akan membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan memang betul Presiden jadi harus mengambil alih tanggung jawabnya, karena nggak mungkin ini sudah jalan, kemudian nanti kalau gagal bayar malah akan lebih repot pasti. Tentu kepercayaan untuk investasi dari internasional, kemudian denda-denda terkait gagal bayar ini tentu akan membuat Indonesia akan lebih repot ke depannya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan Presiden. Iya, Presiden mudah-mudahan dapatkan data yang bagus ya Mas, dan benar dan valid gitu. Karena sebelumnya kan bertemu dengan Menko Infrastruktur, Layahan, lalu kemudian ketemu Menteri Perhubungan, lalu kemudian Pak Jonan juga dipanggil ke sana kelihatannya. Walaupun Pak Jonan bilang enggak ada pembicaraan itu gitu. Sebagai orang yang dekat dengan Pak Jonan, gimana Mas Agus? Kalau kita biasa nggak mencampuri urusan, dan saya tidak akan pernah bertanya ngapain ngomongnya, karena saya tahu pasti jawabannya seperti apa. Jadi saya tunggu aja, nanti kalau udah ngobrol santai aja. Tapi Pak Agus percaya nggak sih kemarin itu 2 jam nggak ngomongin wush sama sekali? Nggak lah, pasti banyak yang dibahas gitu ya, baik ekonomi, terus kan dia juga bankers gitu kan, jadi pasti ditanya juga, ini kurs sudah mendekati 17.000, pastilah, dan banyak hal termasuk juga karena kan dia yang menolak, gitu. Nah, Mas Fahmi, saya mau tanya satu hal. Apakah ada persoalan ketika perencanaan, misalnya soal jumlah penumpang?
yang membuat ini kemudian tekornya besar gitu? Kalau dari kami, kalau kita melihat sejarah WUS ini kan memang mungkin lebih ke arah terlalu optimis di awal. Jadi kita bisa lihat seperti itu. Jadi bahwa terlalu optimis bahwa jumlah penumpang akan besar, tapi kita lupa bahwa WUS ini salah satu alternatif untuk orang berpergian dari Jakarta ke Bandung, karena waktu itu masih ada kereta Argo Parahyangan kalau kita ingat, kemudian travel juga bejibun, dan harganya juga kalau kita lihat kan memang WUS ini di range yang lebih mahal dari kedua transportasi tadi. Jadi memang terlalu optimis di awal sebetulnya. Terlalu optimis di awal. Tetapi kan begini ya, Mas Agus mungkin bisa jawab ini. Dalam perencanaannya, di mana-mana kereta cepat kayak di Singapura atau di beberapa tempat MRT di Singapura, untung itu bukan dari tiket. Tiket itu disubsidi. Dari tetapi TOD. untung itu adalah dari TOD. Jadi semua tempat yang bisa jadi pusat bisnis yang bisa menyumbang income begitu. Gimana? Ya, jadi gini, misalnya Hong Kong. Hong Kong MTR namanya. Itu dia hidupnya dari apartemen-apartemen dia punya. Ya kan? Tadinya mungkin bukan dia terus dibeli, sehingga pendapatan dari situ. Tapi perlu saya sampaikan bahwa saya tidak sebut namanya, konsultan yang meneliti demand kebutuhan manusia itu satu dari Cina dan Jepang sama. Tapi bisa 160 sekian, satunya 40. Itu keajaibannya. Nah, silakan cari sendiri siapa. Saya nggak mau sebut. Oh gitu. Iya. Mengapa bisa ada gap angka yang begitu? Nah itu karena bagaimana kan yang dia jadi konsultan di sini demand purchase-nya forecast demand forecast-nya X. Di sini demand forecast-nya X+1. Katanya Jepang itu kan sudah punya studi kelayakan. Sudah itu yang buat Jepang. Iya. Karena studi itu di suatu malam saya ditelepon Deputi Bappenas, JICA Jakarta minta ketemu saya. Jadi ketemulah saya di suatu hotel di Jakarta Selatan. Dia sampaikan, ini barang studi setebal ini, saya harus serahkan besok ke Kepala Bappenas. Untuk diserahkan ke Burini dan ke Cina. Loh, kok bisa? Dari situlah. Waktu itu Bappenasnya Andrinov? Bukan, Bappenas. Oke, terus? Ya. Nah, ya sudah saya bilang, saya nggak bisa. Karena besok saya cuma bilang, tolong telepon your ambassador, call my president. Silakan, karena cuma itu yang bisa. Ya nggak bisa, ya sudah. Ya, jadi sekali lagi, ini karena sudah dari awal yang bikin demand forecast-nya sama. Kok angkanya sini 64.000. Itu saya udah banyak lah, ini saya di tahun-tahun itu, 64.000 itu harus geser Parahyangan semua masuk situ, yang jalan tol masuk situ. Baru kemungkinan 64. Sementara sekarang kan jalan terus jalan kan, dua-duanya kan? Jalan, dan Parahyangan sudah di-cut beberapa trips kan, udah nggak ada. Yang favorit jam 5 sore hari Jumat itu udah nggak ada. Itu favoritnya ASN yang kerja di Jakarta. Betul. Iya, itu udah nggak ada. Gitu. Kan ini kan harus jalan dulu, Tas. Yang saya tahu belakangan, karena peristiwa negosiasi di tahun 2015 itu,